Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti, NPM 23412811 kelas akuntansi 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dokumentasi flowchart. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih flowchart itu apa? Nah, flowchart itu adalah teknik analisis yang menguraikan beberapa aspek sebuah sistem, informasi secara jelas, rinci, dan logis. Nah, flowchart juga menggunakan serangkaian simbol untuk menguraikan prosedur, pemrosesan, atau arus data. Nah, setiap bentuk dalam flowchart menggambarkan sebuah kegiatan, input, aktivitas pemrosesan, atau medium penyimpanan yang unik. Nah, dulu tuh flowchart umumnya digambarkan dengan menggunakan template. Sekarang tersedia seperti Visio, Microsoft Word, dan PowerPoint. Nah, di sini ada 4 simbol flowchart. Yang pertama itu simbol input atau output. Nah, simbol ini menunjukkan jenis alat atau media yang memberikan input atau merekam output dari sebuah proses. Dan yang kedua yaitu simbol proses. Nah, simbol pemrosesan ini menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data, itu secara manual atau komputer. Dan yang ketiga yaitu simbol penyimpanan menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk menyimpan data. Dan yang keempat yaitu simbol arus data dan lain-lain. Nah, simbol ini menunjukkan arus data dan barang mulai dari berakhirnya flowchart, lokasi sebuah keputusan, dan penjelasan tambahan. Nah, di sini kita akan mengenal tentang simbol input atau output. Nah, yang pertama itu simbol dokumen. Nah, simbol dokumen itu dia menggambarkan sebuah dokumen atau laporan yang dibuat secara manual atau dengan menggunakan komputer. Dan yang kedua itu dokumen rangkap. Nah, dokumen rangkap ini menunjukkan dokumen atau laporan rangkap. Setiap tembusan harus diberi nomor di sebelah kanan atau kiri. Dan yang ketiga yaitu output elektronik. Nah, output elektronik ini menggambarkan informasi yang ditayangkan oleh sebuah alat output online seperti terminal, monitor, dan layar. Nah, yang keempat yaitu entry data elektronik. Nah, entry data elektronik ini menggambarkan entry data dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer atau tablet. Dan yang kelima itu alat input atau output elektronik. Nah, ini yaitu gabungan simbol entry data elektronik dan output elektronik untuk menunjukkan alat yang digunakan keduanya. Nah, di sini ada simbol pemrosesan, yaitu yang pertama proses komputer, yaitu menggambarkan sebuah proses yang dilaksanakan dengan sebuah komputer yang biasanya menghasilkan sebuah data atau informasi. Dan yang kedua yaitu pemrosesan manual. Nah, pemrosesan manual ini menggambarkan sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Dan simbol penyimpanan yaitu yang pertama database, yaitu menggambarkan data yang disimpan secara elektronik. Dan yang kedua yaitu pita magnetis, dia menggambarkan media penyimpanan backup. Dan yang ketiga yaitu file, dia menggambarkan dokumen yang disimpan secara manual. Dan yang keempat yaitu jurnal atau buku besar, dia menggambarkan jurnal atau buku besar secara besar akuntansi yang berbasis kertas. Dan simbol arus data dan lain-lain yaitu arus dokumen atau pemrosesan, simbol arus data dan lain-lain. Nah, arus dokumen atau pemrosesan yang pertama yaitu menggambarkan arah aliran dokumen atau pemrosesan. Aliran normalnya adalah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Nah, dan yang kedua yaitu arus data atau informasi, dia menggambarkan arah aliran data atau informasi yang sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Nah, yang ketiga yaitu hubungan komunikasi, dia menggambarkan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain
via saluran komunikasi. Dan yang keempat yaitu menghubungkan di halaman sama, yaitu menghubungkan pemrosesan dari satu ke lokasi yang lain. Yang kelima yaitu menghubungkan di halaman yang sama, yaitu menghubungkan pemrosesan dari satu ke lokasi yang lain di halaman yang sama. Nah, digunakan untuk menghindari garis melintang yang semeraut. Nah, yang keenam yaitu menghubungkan di halaman lain, seperti menghubungkan arus pemrosesan pada dua halaman yang berbeda, sinyal keluar dari sebuah halaman dan sinyal masuk ke halaman berikutnya. Dan keenam itu terminal. Nah, terminal ini menggambarkan titik mulanya dan berakhirnya atau berhentinya sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Dan yang keenam itu keputusan. Jadi keputusan ini menggambarkan tahap pembuatan keputusan untuk menunjukkan cabang ke. Dan yang ketujuh yaitu anotasi, yaitu menambahkan komentar deskriptif atau catatan penjelasan secara klarifikasi.